Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ayo siapa yang udah menunggu ibadah sekolah minggu hari ini? Aku. Siapa angkat tangannya? Aku Pasti siap. adik-adik udah siap dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita harus semangat ya hari ini ya. Semangat. Ini ibadah hari Minggu pertama. Ayo siapa yang udah Bulan menantikan? Oktober ya? Iya di bulan Oktober Ci. Jadi adik-adik yuk kita semangat ya. Kita angkat satu pujian seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Adik-adik, benar ya dari lagu ini kita harus menjadi bintang. Kenapa? Karena kita itu anak Tuhan ya adik-adik. Yuk kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Yesus Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Shalom adik-adik. Wah, semuanya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Apa kabar adik-adik? Semua baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Semua sudah siap? Wah, semua sudah siap ya adik-adik ya. Yo, sebelum mendengarkan firman Tuhan, semua duduk dengan rapi. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang indah pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya apa yang kami dengar, firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini. Kesehatan untuk kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Cici mau bercerita tentang baik hati. Wah, tentang murah hati. Nah, adik-adik ya, pasti semua udah tahu kan, baik hati itu apa sih ya? Atau murah hati itu apa ya? Murah hati itu adalah orang yang mau menolong, ya, orang yang mau peduli. Saya percaya semua anak-anak sekolah minggu GGP Immanuel semua mempunyai hati yang baik, ya. Semua memiliki hati yang murah hati. Nah, adik-adik, cerita kali ini kita mau ambil dari firman Tuhan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk adik-adik yang sudah bisa baca, yuk kita mari baca bareng-bareng ya. Mana Alkitabnya? Ambil dulu ya kalau yang belum pegang Alkitab ya. Nah, semua sudah pegang Alkitabnya. Dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik dengarkan ya. Yuk kita mau baca ya bareng-bareng ya.
orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Ya, jadi apa adik-adik? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Jadi firman Tuhan menyuruh kita, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti kita menyayangi diri kita sendiri, ya. Nah, lalu apa? Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, ya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, siapa adik-adik ya? Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun." Apa penyamun-penyamun adik-adik? Para penjahat, ya, para perampok. Nah, yang bukan saja merampoknya sampai habis-habisan, tetapi apa? Sampai setengah mati. Wah, adik-adik ya. Jadi ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, tiba-tiba apa adik-adik? Datang beberapa orang ya, penyamun. Apa penyamun? Perampok, orang jahat, ya. Merampok orang Yahudi. Bukan hanya dirampok adik-adik, tapi dipukul, ya. Dianiaya, dipukul. Sampai kan apa adik-adik, orang Yahudi berdarah, ya. Sampai dia jatuh, tergeletak. Dia nggak berdaya lagi. Wah, apa adik-adik? Ya, orang Yahudi ini sangat membutuhkan pertolongan. Lalu apa adik-adik ya? Tiba-tiba datanglah seorang imam, ya. Yang pertama datanglah seorang imam, ya, melewati jalan itu. Dan dia melihat ada seorang Yahudi yang tergeletak. Wah, kira-kira apa yang diperbuat imam ini ya adik-adik ya? Imam ini melihat tapi tidak peduli, ya. Imam ini melewati orang itu, ya. Hanya lewat, hanya melihat dan gak peduli. Lalu apa adik-adik yang kedua? Ya, datanglah seorang Lewi melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Ya, kira-kira orang Lewi ini menolong nggak orang Yahudi ini adik-adik? Tidak, ya. Orang Lewi ini sama seperti imam yang tadi, hanya melihat dan tidak menolong, ya, tidak peduli, ya. Lewat lagi orang Lewi, ya. Udah 2 orang ya adik-adik ya. Lalu apa? Datanglah seorang Samaria, ya, dia sedang mengendarai apa? Keledai. Hah? Ada apa tuh? Ada orang yang tergeletak di jalanan. Kenapa tuh, ya? Lalu apa? Tergeraklah hati seorang Samaria ini, ya. Orang Samaria ini tergerak hatinya untuk menolong. Lalu dia datang. Aduh, kenapa?
aku dirampok, kata orang Yahudi ya. Tolong aku membutuhkan pertolongan. Tolong aku. Wah, ya adik-adik ya. Lalu orang Samaria ini mengangkat orang Yahudi menaiki ke keledainya ya. Ya, lukanya dibersihin ya adik-adik ya. Lalu dibawa, dinaikkan keledainya ya. Lalu dia bawa orang Yahudi itu kemana? Ke penginapan untuk dirawat ya adik-adik ya. Wah, ya. Lalu setelah itu apa adik-adik? Kita mau baca ya di firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, lalu apa? Keesokan harinya, ayat 35 ya adik-adik ya, di Lukas 10 ayat 35. Kita mau baca ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Ya, orang Yahudi ini ya adik-adik ya. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya adik-adik, jadi bukan hanya menolong bawa ke penginapan, tapi dia juga membiayai ya, biaya pengobatannya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya orang Yahudi ini dirawat dengan baik ya. Jadi orang Samaria ini membayar kepada yang punya penginapan adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita mau belajar dari orang Samaria ini adik-adik apa? Orang Samaria ini memiliki apa? Belas kasihan, memiliki hati yang baik ya. Memiliki hati yang mengasihi, mau peduli, mau menolong. Luar biasa ya adik-adik ya. Cici juga melihat kalau anak-anak sekolah minggu GGP Immanuel juga adalah anak-anak yang baik ya. Cici jadi ingat ya, dulu waktu kita masih sama-sama sekolah minggu bareng-bareng ya adik-adik ya. Adik-adik suka dikasih bekal kan sama orang tua kan, dibawain snack kan ya. Wah, Cici ngeliat tuh ya, adik-adik sekolah minggu tuh semua pada baik ya. Cici pernah lihat ya, dulu Fiona bawa apa? Poki ya, bagi-bagi ya sama teman-temannya ya. Wah, terus Mama Jason juga tuh suka bawa snack ya, suka bagi-bagi juga kan. Nah, di situ juga kita belajar dari hal kecil ya adik-adik ya. Kita mau berbagi kepada teman-teman kita ya. Kalau kita punya apa, kita mau bagi-bagi ya. Nah, kita juga mau menolong. Ya, mungkin di sekolah kalau ada teman yang terjatuh ya, kita juga mau menolong ya adik-adik ya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Pagi hari ini kita mau belajar dari seorang orang Samaria ini ya adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus menyuruh kita untuk apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya adik-adik. Nah, pertanyaannya nih adik-adik, Cici punya kuis nih ya. Kuisnya apa adik-adik? Nah, dari 3 orang ini, orang Imam, Lewi, dan apa? Orang Samaria, mana yang memiliki hati yang murah hati? Nah, adik-adik entar jawab ya. Lalu kasih alasannya, kenapa? Ya. Kalau adik-adik pilih Imam, alasannya apa? Kalau adik-adik pilih orang Lewi, alasannya apa? Kalau adik-adik pilih orang Samaria, alasannya apa? Ya adik-adik. Nah, kita juga punya ayat hafalan adik-adik. Yaitu apa ayat hafalannya? Nah, ayat hafalannya itu Lukas 6 ayat 36. Ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya adik-adik jangan lupa ya, kirim ayat hafalannya dan kuisnya juga ya di WhatsApp. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, semua diberkati ya melalui firman Tuhan ini. Oke adik-adik,
kita mau akhiri ya adik-adik ya. Hai adik-adik, gimana nih firman Tuhannya? Pasti adik-adik dengar firman Tuhannya dong. Jangan lupa ya untuk ayat hafalan dikirimkan ke grup masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk persembahan dititip ke mama papanya. Nah adik-adik, untuk yang berulang tahun di bulan Oktober, happy birthday ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Yuk adik-adik kita siap untuk menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Berkati Tuhan setiap apapun yang kami dengar firman Tuhan hari ini agar menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati gereja dan berkati negara ini ya Bapak. Semoga pandemi ini akan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dadah adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.